Balik lagi di kita obrolan siang BWTG. Bareng saya, Bagas. Saya Anas. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa ya enaknya? Kita sekarang ini enaknya membahas tentang aja paling ya Pak. Yang lagi booming apa yang lagi ramai sekarang? Ramai itu tentang Los Angeles yang kebakar ya Pak. Berat amat bahasanya itu. Ya, begitu sih. Ini emang begitu. Emang tahu Anas? Ya, setahu saya sih Pak ya. Iya. Ya, saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya dengar dari media sosial, dari beberapa berita. Ya tiba-tiba ya saya dengar itu ya Los Angeles terbakar. Kayak saya kira itu kebakarnya kenapa, kan itu dari faktornya tuh kenapa kebakarnya seperti itu kan. Apakah memang ada faktor something atau seperti apa gitu kan, kita nggak tahu. Kebakaran itu gede banget, meluas banget gedenya. Wah, saya juga ngeri banget itu Pak. Itu berapa banyak ya kira-kira ya? Tahu nggak? Apanya Yang kebakar. rumahnya apa Iya. pertemuan. Wah, itu banyak banget sih Pak. Sampai sekarang pun mungkin masih terus berlanjut Pak. Nah, datanya juga kan yang meninggal berapa, yang luka-luka berapa juga kan masih belum tahu. Nah, Ini kalau juga dari masih media yang beredar itu penyebabnya apa tuh? Tahu nggak? ya apa ya, kita kan nggak tahu ya apa di sini. Kalau di Indonesia kan faktor maksudnya kalau di Indonesia kan sekarang lagi musim hujan, kita nggak tahu nih ya, di Los Angeles ini apakah musim kemarau ya kan. Mungkin mungkin penyebabnya ya mungkin faktor cuaca seperti apa gitu kan, apa something kita kan nggak tahu. Berat Mas bahasanya Mas? Hah? Berat bahasanya? Berat ya rasanya Pak. Iya, ya tapi nggak apa-apa. Mungkin kita sambil kita coba sedikit Ulas. ulas. Iya. Kalau misalnya ya sama sih, gue juga ada sempat ngeliat beberapa berita tuh. Jadi yang terbakar tuh sampai beberapa kota tuh di Los Angeles. Jadi nggak cuma Los Angeles kan di situ dia apa ya? Negara bagian kan. Iya. Nah, dari negara bagian itu ada beberapa kota yang dari tanggal berapa? Tanggal 7 kalau nggak salah. Berarti udah hampir seminggu ya? Hampir Iya, seminggu ya? dari tanggal 7 Januari itu udah mulai pertama kali di kota Palisade bagian selatan deh. Tahu nggak? Nah, itu saya juga tahu Pak. Jadi Saya tahu Palisade awalnya itu, di Pak. situ jadi ada awalnya kan emang daerah-daerah bagian Los Angeles bagian selatan kan emang daerahnya kering. Jadi memang sebetulnya karena banyak lahan-lahan yang kering dan rentan terbakar, jadi banyak ketika emang ada kebakaran kecil itu nggak terlalu dipeduliin gitu sama warganya. Nah, ini karena kebetulan dari yang kecil itu mungkin ketiup angin atau memang gampang nyebar kemana-mana, akhirnya mulai dah tuh di bagian negara bagian di Palisade ini mulai tuh terbakar sedikit-sedikit sampai akhirnya meluas tuh hampir satu kota tuh. Tapi yang saya dengar juga emang faktor angin juga kencang Pak di sana. Iya, emang ya info yang kita dapat dari media karena faktor angin kan. Faktor angin yang ke bawah, terus akhirnya karena daerahnya kering, terus apa lagi ya? Ya infonya tuh karena air juga nggak cukup buat memadamin kebakaran yang ada, ya udah akhirnya lebih cepat meluas ya dibanding upaya pemadamannya. Dan nggak cuma di situ aja, ada beberapa kota juga selain di situ ternyata ada juga tuh tiba-tiba terbakar juga. Dan kejadiannya mungkin di hari besoknya, terus di tanggal 8 tuh ada, tanggal 9 ada, cuma gue agak lupa tuh nama kotanya. Jadi ada beberapa kota di sekitaran situ yang tiba-tiba terbakar, akhirnya meluas. Dia terbakarnya tuh, maksud saya dia menyebar begini apa memang sebagian doang sih Pak? Maksudnya kalau kebakaran kan optimalnya kan biasanya kan meluas begitu Pak, melebar. Bayangin aja ya, itu satu kota itu terbakarnya meluas dan itu sampai ribuan hektar gitu. Nah, di kota lain juga sekitaran situ ada yang terbakar juga terus meluas. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan itu hampir menyelimuti beberapa kota di Los Angeles itu. Jadi nggak cuma satu terus nyebar jadi gede gitu, enggak. Jadi ternyata ada titik-titik apinya tuh. Jadi ada yang di bagian yang gue inget sih Palisade itu, terus ada apalagi gitu. Jadi pemerintah di Amerika juga
udah berusaha memadamkan tapi nggak bisa. Pasti kan kalau nggak salah tuh ada beberapa yang bisa dipadamkan nih. Jadi misalnya di kota, kita ngasih perbandingan aja, misalnya di Cipayung. Cipayung kebakaran gede, ternyata di Pasar Rebo, di tetangga kecamatan sebelah ada kebakaran juga. Nah terus di Ciracas ada juga. Nah itu jadi seolah-olah jadi hampir semua daerah di dekat situ tuh kebakaran. Nah kalau di total keseluruhannya tadi kalau nggak salah sekitar 140.000 hektar yang kebakar. Iya, coba bayangin segede apa itu. Buset. Itu 1 hektar aja udah 1 hektar berapa? 1 hektar 10.000 meter. 10 meter. Ini 140.000 hektar. Banyak ya? Wih, bukan banyak lagi tuh. Itu kalau ngeliat dari atas tuh ya agak ngeri juga tuh. Iya, itu udah ngebul sih Pak, merah semua itu. Karena emang daerah-daerahnya ya emang kering sih. Karena awalnya tuh emang daerah di sana tuh kering, terus memang sering terjadi kebakaran lahan. Jadi nggak cuma bukan rumah aja, lahan yang sering di daerah sana. Tapi karena ya pas kejadian ini merembet kena angin, terus jadi tambah besar itu kebakaran. Emang sekarang maksudnya sekarang ini di sana itu memang lagi musim kemarau Pak? Apa gimana di sana? Harusnya sih kalau yang dari media yang gue baca, harusnya kejadian kebakaran nih pas musim kemarau nih, pas lagi bulan-bulan kemarau ya pertengahan tahun kan. Ya. Nah untuk bulan Januari ini itu harusnya udah mulai masuk musim dingin. Makanya agak jadi pertanyaan juga, kok bisa pas lagi musim dingin tapi apinya bisa sampai melebar kemana-mana. Nah yang kan kata Bapak kan sekarang itu dia lagi musim dingin di sana. Iya, biasanya bulan-bulan Januari musim dingin. Cuma kalau sekarang sih mungkin ya karena masih musim kering jadinya apinya melebar. Tapi yang Bapak bilang di daerah mana Pak yang banyak ini musim kering tadi di di mana tadi? Palisade. Nah sama juga sekarang itu sebenarnya harusnya lagi musim dingin. Enggak. Apa memang dia berbeda lagi? Enggak, itu emang rata-rata di situ daerahnya kering. Daerahnya kering, banyak lahan-lahan yang kering. Jadi rentan buat kebakaran. Jadi emang kebakaran lahan-lahan yang di daerah situ sih hitungannya ya karena daerahnya kering jadi gampang kebakar gitu. Tapi kalau sampai pemukiman itu sempet beberapa tahun ke belakang pernah terjadi, tapi nggak segede yang sekarang nih. Nah itu jadi pertanyaan juga ya. Sekarang kan lagi mau musim dingin nih. Maksudnya bisa. Iya biasanya kan bulan-bulan Januari ini udah mulai masuk, kalau di kita di Indonesia masuk musim hujan kan. Ya. Nah di sana harusnya udah mulai masuk di musim dingin, tapi ternyata daerah di sana masih kering. Ya udah kejadian itu. Tapi sampai saat ini polisi ataupun investigasi di sana tuh belum ada ya Pak untuk mencari maksudnya kenapa sih bisa kebakar gitu loh. Ya untuk sejauh ini sih yang diberitakan masih karena itu tuh daerahnya kering terus angin. Jadi bukan karena kecerobohan misalnya kayak puntung rokok atau listrik. Yang beredar sementara masih kayak gitu. Jadi yang beredar sekarang masih faktor kering ya? Iya, cuaca, iklim, kondisi di sana. Tapi ya itu udah ya kuasa yang di atas lah, kita nggak tahu ya. Karena banyak konspirasi juga. Nanti setelah ini kita bahas konspirasinya. Nah, jadi masyarakat ini belum, maksudnya sepengetahuan kita kan korban kan nggak banyak nih. Berarti udah pada diungsikan dong Pak? Nah itu tuh hebatnya tuh. Jadi itu dari, kalau yang gue bayangin ya, dari sekian hektar lahan yang terbakar itu ya alhamdulillah juga sih. Korbannya hanya sedikit. Kalau sejauh yang tadi gue baca itu sekitar sampai 24 totalnya. Tapi kan itu tersebar kan, dan ada beberapa yang memang itu orangnya ini nggak mau disuruh ngungsi karena masih mau menyelamatkan ininya barang benda gitu. Iya, harta bendanya. Jadi ya pokoknya ada mungkin kepala pemadam di sana tuh statement tuh ada beberapa yang warga di sana yang disuruh tapi karena ngeyel mungkin ya kira jadi korban. Itu 24 itu luka-luka apa yang meninggal? Enggak, yang meninggal. Oh beda lagi sama yang luka-luka? Oh yang luka-luka lumayan banyak sih. Oh luka-luka tepatnya gue lupa tadi, ada yang luka-luka mungkin bisa sampai ratusan atau bisa sampai ribuan. Tapi kalau yang meninggal sih yang diberitakan sedikit. Itu juga nggak di satu tempat, ada di beberapa.
totalnya sementara sih yang tadi gue baca segitu 24 orang. Ya kita berdoa aja lah, semoga di Los Angelesnya cepat berakhir ya ini ya musibahnya ya kan. Sekarang ini kan mudah-mudahan pihak pemerintah dari Amerika Serikat kan lagi menghalalkan segala cara untuk memadamkan api yang di Los Angeles. Nah yang jadi pertanyaan kita ini rumah-rumah dia ini ibarat kata pemerintah seperti apa nih nanti ke depannya kan? Itu nggak tahu deh tuh. Soalnya dari media diberitain katanya asuransi itu 3 bulan terakhir udah sempet di stop tuh. Kan jadi pertanyaan kan? Seharusnya dia dapat. Ya kalau misalnya asuransinya masih asuransi rumah-rumah yang terbakar masih ke cover, harusnya keganti sama asuransi. Nah sedangkan ada berita yang memberitakan 3 bulan sebelum kejadian itu asuransi udah di stop. Oh, nah ini jadi pertanyaan nih Pak. Nah Ini jadi pertanyaan nih. itu juga nggak bisa jawab ya. Mungkin kan? nanti pihak apa namanya dari asuransi sana mungkin bisa bantu jawab. Iya, kan jadi pertanyaan juga kan. Kok bisa gitu loh? Dia asuransi itu sebelum kebakaran dulu di stop nih 3 bulan yang lalu kan berarti udah di stop. Iya 3 bulan sebelumnya. Cuma emang karena ada banyak kecurangan. Jadi alasan ada beberapa alasan yang bilang yang ngungkapin kalau misalnya di daerah itu banyak yang melakukan penipuan gitu. Alasan kayak sengaja terus akhirnya minta asuransi, akhirnya di stopin semua tuh. Nah sekarang ya udah nggak tahu nih, karena itu kan pasti banyak ya, nggak cuma satu asuransi ya. Dalam artian beda-beda daerah asuransi di sana juga mungkin banyak ya, mungkin masih ada yang cover juga. Nah jadi ini ada salah satu asuransi katanya yang udah sempat di stop asuransinya 3 bulan sebelumnya Ya dia apa ya, netizen juga mengkaitkan tentang ya masalah Donald Trump yang bilang dia akan nah itu seru juga ya tuh. kan, yang bilangnya Donald Trump katanya Timur Tengah mau dibuat seperti neraka ya. Kita nggak tahu juga ya apakah memang ini faktor alam seperti apa, kan kita nggak tahu gitu kan. Ya apa ya, itu juga kejadiannya kan nggak jauh beda kan, maksudnya dalam waktu yang nggak terlalu jauh Presiden Donald Trump terpilih, dia ngungkapin kalau misalnya apa sih ada beberapa sandera yang nggak dibebasin sama siapa pasukan sana tuh, pasukan Timur Tengah. Iya, pasukannya apa ya? Hamas. Iya ya kan, kalau nggak salah beritanya gitulah. Jadi dia bilang kalau misalnya sandera ini nggak dibebasin, nanti di sana akan dibuat seperti di neraka kan. Lah, memang ada sandera dari Amerika di maksudnya orang Amerika disandera sama Hamas memang ada Pak? Saya juga baru tahu tuh. Dalam apa ya, gue juga masih belum ini ya. Kemungkinan sih karena Amerika ini pro sama Israel tuh. Iya. Nah, jadi dia ngebela sana kan, Iya. ngebela sana, minta ada beberapa sandera dari sana dibebasin. Terus ya ibaratnya kayak mengancam kan, mengancam kalau nggak dibebasin itu nanti bakal dibuat seperti di neraka kan. Kejadiannya sekarang malah Berbalik. imbasnya, efeknya malah ya nggak tahu ya, ini kan kita kan nggak tahu kejadian alam, kita kan nggak tahu. Itu bisa jadi salah satu konspirasi juga. Kenapa ya banyak lah yang mengait-ngaitkan kan. Ya kita kalau kita kaitin ke situ lagi, kita flashback lagi nih Pak, yang dulu Presiden Turki itu, Bapak tahu kan Presiden Turki yang yang Kemal Atatürk. Oh iya, nah, lama banget tuh. Ya itu kan udah lama banget tuh Pak. Ya kita kalau misalnya flashback ke situ kan seperti kayak gitu kejadiannya. Jadi dia kan khalifah ya kan dirubah tuh di Turki semua kan sama dia. Yang dikubur balik lagi ya. Kita nggak tahu ya, semua itu kan memang rahasia Allah ya kan Pak. Kita nggak ada yang tahu. Kalau kita ngomongin masyarakat situ ya Pak. Itu nanti kita bahas di ini selanjutnya. Next. Gue juga belum paham itu. Ya, itu kayaknya kita harus undang orang yang ilmu yang bertingkat tinggi tuh Pak. Untuk bahas seperti itu. Felix Show. Ya, itu ngerti banget tuh Felix Show tuh. Nah, Felix Show ngerti banget tuh Pak. Siapa ya? Apa kita mau undang Felix Show kemar Pak? Berkenan gak dia ke sini? Ilmunya juga banyak Pak. Suatu saat kita gak ada yang tahu kan, tiba-tiba dia datang ke sini. Kan? Jadi dia bisa ngasih pemahaman atau informasi banyak. Ya kan juga. siapa tahu nanti kan selain Felix Show, Ustadz Adi Hidayat, Sesomat, ya kan kemarin kan Nabi malaikat lewat kan disampaikan ke dia ya kan. Kita kan ada yang tahu Pak. Kita minum dulu lah.
Capek. Promoin. Iya. Halo guys, ini sponsor kita guys. Jangan lupa kopi jahe merah Purwaceng ya, jangan lupa dibeli ya. Anget. Dan diminum sama Pak Bagas ini anget. Purwaceng. Maaf, saya nggak ngopi, saya ngerti aja. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Soalnya bicara konspirasi ya, tadi juga ada beberapa yang apa ya, ada informasi tuh yang mengait-ngaitkan sama film Simpson. Oh iya, itu juga ada Ya Pak, kan? benar. Iya. Ya kan? Betul, Di betul. film itu kan menceritakan ada apa ya? Ada cerita yang memang ada kebakaran Iya, kan. Nah, betul. dikait-kaitkan memang udah di itu tuh di apa ya? Ngeramal masa Ngeramal. depan. Jadi film itu tahu nih nanti kejadiannya bakal ada gitu. Iya, film Simpson itu bukan sekali dua kali sih Pak. Nah, iya, banyak maksud itu. banyak tuh waktu nah, yang salah satunya yang ini yang kebakaran Iya. ini. Jadi yang kotanya Simpson apa tuh ya namanya? Gua nggak tahu deh. Den Haag, Bukan. bukan. Green apa ya? Pokoknya itu di situ lagi kebakaran, orang-orang pada lari-lari, ya kejadiannya hampir mirip mungkin sama yang sekarang kejadian di Los Angeles. Tapi jedanya maksudnya gini lah Pak. Dari film itu jedanya lama nggak sih? Maksudnya dari film Simpson ini ya kejadian untuk ke Oh, depan. jauh, film Simpson kan Udah lama banget ya? Hitungannya udah lama. Oh. Ya termasuk yang kayak kemarin pemilihan itu juga kan dikaitin ke sana juga kan. Pemilihan apa nih? Presiden Donald Trump tuh. Terus yang kartun-kartunnya agak-agak mirip-mirip tuh. Iya kan? Nah itu ya Oh, Donald Trump udah 2 periode Pak ya? Sebelumnya kan Donald Trump terus tapi diselang dia diselang. Iya, diselang kan. Diselang Donald Trump, terus kemarin Joe Biden. Bukan Barack Obama dulu Pak. Kan lu tadi ngomongnya Donald Trump, Iya. Obama, Donald Trump, Joe Biden. Sekarang balik lagi ke Trump lagi. Tapi bener gak sih? Itu dia Pak. Kita Kalau salah silakan komen di bawah Iya, ya. kalau salah komen di bawah. Kalau dibenerin nggak apa-apa. Oke, jangan lupa Purwaceng. Purwaceng. Terus ada juga yang mengaitkan sama apa namanya kebakaran yang terjadi ini disengaja. Nah, yang tadi saya bilang kenapa yang ya itu yang saya bilang yang asuransi yang Bapak bilang itu kan 3 bulan sebelumnya kan pemerintah dari Amerika Serikat udah menyetop asuransi kan. Kalau asuransi kan dia pihak swasta. Iya, itu Iya. kok bisa tahu Ya, itu nggak persisnya tahu. itu Kita ya, undang orang asuransi ke sini. nah, itu yang saya masalah Pak, apakah ada kejadian juga yang bilang Bapak dalam tanda kutip disengaja apa seperti apa kan soalnya, gitu kan. Sempet Nah, mungkin juga pemerintah membayar asuransi sebanyak itu kalau Pak. Kan banyak 14.000 hektar ya Pak ya? Iya. 140.000 hektar. Iya. Nah, mungkin juga pemerintah membawa asuransi sebanyak itu kan? Nah, itu kerugiannya aja ya. Kalau nggak salah tadi tuh kalau di total kerugiannya tuh sampai 300 triliun. Itu yang kerugian 300 triliun apa nih, US dollar? Enggak, kalau dirupiahkan. Oh, rupiah kan. Tapi kalau misalnya kerugian ekonominya itu sampai 800 triliun kalau dirupiahkan. Tadi ada sempet data tuh gua dengerin, ya lumayan kerugiannya gede juga. Iya, makanya Iya. justru itu asuransi kan disetop sama pemerintah. Jadi ya Iya, asuransi itu yang di cover tuh itu asuransi kalau misalnya dia buat nge-backup nggak cukup. Kalau nggak salah asuransinya tuh cuma sampai 100 sampai 200 triliun gitu yang bisa buat nge-cover. Makanya kan nggak tahu ya ini apa ya, beneran emang udah ada settingan atau enggak. Karena ada beberapa yang bilang ya itu kayak disengaja gitu, karena ada rencana proyek yang bikin smart city di sana tuh. Jadi kan kalau misalnya bikin kota baru kan lebih enak kalau lahannya udah kosong kan. Nah, ya itu tapi nggak tahu secara pastinya, itu hanya tadi ya informasi-informasi di media sosial aja. tapi kalau misalnya Bapak benar tuh Pak untuk membangun smart city di situ kan dengan maksudnya Smart living 2028. Nah, kalau misalkan kenapa dari pihak pemerintah dari Amerika Serikat ini kenapa sih ya udah rumah lu gue beli, tanah lu gue beli, misal begitu daripada nah kata Bapak kan di asuransi juga kan dia bayarnya mahal juga. Kenapa enggak seperti kalau misalnya dia ada tanda kutip ya Pak? Kayaknya nggak cukup juga kalau misalnya ngebeli semua tuh dana cadangan itu yang ada di pemerintah itu gede banget itu Nas. Nah, taruhlah dia nggak
nggak sekarang gini Pak, orang di Amerika itu nggak mau kan kehilangan tempat tinggalnya kan Pak. Iya. Apakah pemerintah ya udah gua ganti rugi deh untuk masalah ini? Apa memang ya udah lu nggak bisa dapat apa-apa misalnya begitu? Ya itu kita nggak tahu lah. Maksudnya gue juga belum sampai ngerti ke arah sana. Cuma ya tadi ya gue denger yang ada di media-media ya sebatas ini aja, sebatas pemikiran-pemikiran orang aja. Yang kayak tadi ya konspirasi yang ini kemungkinan karena ini kemungkinan karena ini, yang ini karena disengaja, ini karena ada proyek, atau bisa juga tadi ada yang bilang bisa jadi nanti lahan itu ketika memang udah kebakar semua diambil alih sama pemerintah, kan bisa juga diambil alih pemerintah lahannya. Ya iya. tapi kalau misalnya itu punya haknya orang lain, masa Ya, gimana kan, diambil? kita kan nggak tahu kan apa namanya di sana tuh alas haknya seperti apa. Oh iya sih. Karena di daerah itu nggak cuma pemukiman, jadi banyak lahan juga yang emang kosong dan kering, tandus, yang nggak dikelola. Mungkin ya mau sekaligus gitu, biar rata sekalian, ya udah. Kan bisa jadi ya. Berarti bisa aja dong masyarakat tersebut bisa ngeklaim, oh ini dulu tanah saya ini Pak, misalnya gitu kan? Ya kita nggak tahu alas hak yang ada di sana. Kalau di sini kan kita kan di Indonesia jelas kan setiap kepemilikan dibuktikan sama alas hak, bisa sertifikat, akte jual beli, girik. Nah kalau di sana nggak tahu, mungkin bisa kayak di Kalimantan, tau nggak di Kalimantan? Di Kalimantan tuh banyak tanah negara yang memang dikasihin, tapi statusnya tetap tanah negara. Jadi maksudnya dikasih gimana nih Pak? Dikasih, misalnya lu mau ngelola nih, mau ngelola, lu tempat tinggal di situ, lu diriin di situ, ya silakan. Tapi nanti ketika emang negara mau pakai, negara ambil. Tapi selama negara nggak pakai, bisa tuh dikelola sendiri. Jadi kayak surat garap aja, surat garap. Mau itu mau bikin rumah, mau bikin perkebunan, mau bikin pertanian, dikasih. Tapi status kepemilikannya nggak murni. Jadi tetap punya negara gitu. Di Kalimantan banyak tanah-tanah kayak gitu. Oh, iya. Kalau di kita kan sekarang udah kebanyakan alasnya dari milik adat, akhirnya ditingkatin jadi sertifikat, jadi ya udah miliknya udah milik pribadi, pribumi gitu. Nah kalau di Amerika sendiri kita nggak tahu apakah modelnya seperti apa, ya belum pernah kesana juga sih. Iya juga sih Pak. Ya, bisa jadi juga yang ini yang kita bicarakan tentang yang tadi di Bapak di Kalimantan nih Pak. Ya mungkin juga ya di Amerika Serikat ini mungkin itu tanah pemerintah. Ya udah nih gue kasih nih, lu mau bangun rumah, mau bangun apa silahkan. Ya mungkin nih Pak, Bapak bilang tadi kita sambungin lagi ke smart city ya Pak. Smart living. Ya mungkin orang itu pemerintah mau ambil nggak boleh, ya kan, ya bisa aja ya kan, bisa aja ya bakar gitu kan. Iya bisa aja seperti itu ya kan Pak. Ya kita nggak tahu juga Pak. Ya bisa kan masih beropini-opini seperti itu ya kan. Ya kan emang ini kita kan opini siang. Iya, opini siang. Opini siang di bawah tangga. Iya. Jangan lupa perwacai. Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa itu subscribe, like, comment. Cukup? Ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita siang hari ini. Kita akhiri. Terima kasih yang udah pada nonton. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa di share. Jangan lupa perwacai. Oke. Makasih. Terima kasih.